Cerita diawali dengan memperlihatkan ketika regu sniper tentara AS tengah mengawasi penyebutan terhadap seorang tokoh pemimpin teroris Irak yang saat itu akan diamankan karena dianggap memiliki banyak informasi penting yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, beberapa pengawal si tokoh tadi rupanya tidak tinggal diam saja. Mereka menyusun strategi untuk mengacaukan usaha penyebutan tersebut, termasuk salah satunya adalah dengan cara melumpuhkan regu snipernya terlebih dahulu. Guys, we got a problem. My position's been compromised. I repeat, my position. Ya, 1 dari 3 orang sniper itu berhasil ditumbangkan. Spontan, situasi tersebut membuat Frank sebagai pemimpin regu menjadi goyah dan bertindak di luar kendali. Alhasil, keluarga si tokoh yang semestinya dilindungi pun akhirnya ia bantai juga. 10 tahun kemudian, di mana Frank kini telah jauh meninggalkan kehidupan militernya, meskipun tak bisa ia pungkiri bahwa peristiwa pada 10 tahun yang lalu masih berlaku sampai-sampai ia belum sanggup untuk menceritakan kisahnya kepada siapapun. Untuk mengisi waktu luang semasa pensiunan, Frank disibukkan dengan berbagai kegiatan di bengkel mobil miliknya. Seperti pada hari itu dia bersama satu karyawannya yang baru saja selesai memperbaiki satu mobil dan sudah siap untuk diantarkan kepada pemiliknya. Good work, Greek. Thanks, Frank. Dan mari saya perkenalkan dengan wanita cantik bernama Cass yang merupakan istri dari Frank, yang ketika dinikahinya, Cass sudah mempunyai seorang putri bernama Shannon. Tetapi meski begitu, Frank memperlakukan Shannon layaknya putri kandungnya sendiri. Mengetahui Frank akan mendapat bayaran dari pemilik mobil, Cass dan Shannon memaksa untuk ikut mengantar mobilnya sambil membujuk Frank agar mau membawa mereka liburan akhir pekan. Frank pun akhirnya membawa mereka walau ada sedikit hariwang, karena yang dia tuju adalah seorang bos mafia yang Frank sendiri dulu pernah bekerja untuknya. Setibanya di tempat tujuan, Frank mendapat gangguan dari si mohek tipis yang karena sikap songongnya itu sempat terjadi adu mulut yang berujung pada sebuah perkelahian kecil. Beruntung, salah satu orang dalam bernama, kita panggil saja Lazarus, datang melerai mereka dan langsung membawa Frank untuk menghadap si bos yang bernama Leo. Ini orangnya. Mi amigo Frank, how's my car? Oh, Cherry, land like a virgin. Querida. Let's go. Careful. Di sini Frank dibuat kaget dengan isi amplop yang diterimanya, karena untuk sekedar servis mobil saja tentu tidak mungkin mendapat uang dengan jumlah sebanyak itu. Jesus Christ, Len, it's just one car. Yeah, it's a very special car. Usut punya usut, si Leo ini rupanya ingin Frank kembali bekerja untuknya sebagai pemburu bayaran. Akan tetapi Frank menolak tawaran tersebut lalu pergi membawa amplopnya begitu saja. Keep it. You earned it. Singkat cerita, malam pun tiba. Dalam hati kecilnya Frank memang sempat terbesit niat untuk kembali terjun pada dunia mafia bersama Leo, dan sejauh ini dia masih berusaha untuk tidak mengulangi pekerjaan itu lagi dalam hidupnya. Tetapi sejenak ia dikejutkan dengan pemberitaan di televisi di mana putri si Leo dikabarkan tewas setelah mengalami insiden tabrak lari, sehingga kabar ini membuat Frank sangat terpukul sebab dia tahu betul betapa sayangnya Leo terhadap putrinya tersebut. Frank, what is it? Drug trafficking story. Tak lama setelah itu datanglah Lazarus beserta 2 orang pengawalnya yang tujuannya ke sini adalah menyampaikan perintah agar Frank mau membereskan pelaku yang telah menyebabkan putri tercintanya Leo yang kini sudah tiada. You heard about Nicky? Saw it on the news. How do you think? He wants this guy gone, Frank. 10 o'clock tonight. Setelah sedikit ngebuci dengan Lazarus, Frank pun akhirnya bersedia untuk menghadap Leo malam itu juga, yang dalam hal ini Cass sebagai istri tak diberitahu tentang apa maksud dan tujuan mereka datang ke sini, sehingga timbullah sedikit perasaan kesal dari Cass dan beranggapan jika Frank ini telah menyembunyikan sesuatu yang selama ini ia tutupi darinya.
Look, you have nothing to worry about. It's just old business. It has nothing to do with us. It has everything to do with us, Frank, because it has something to do with you. And we said no secrets. Semakin Cash kepo, semakin kuat pula Frank menutup mulut agar tidak mengatakan hal tersebut sampai akhirnya ya, satu kepretan mendarat tepat di sebuah pipinya sehingga Frank pun lantas pergi menuju rumah Leo saat itu juga. You wanna go, Frank? Go. Get out of here. Leave! Sebagai manusia konvensional pada umumnya, Leo rupanya masih belum bisa terima atas tragedi maut ini yang menimpa putrinya, terlebih lagi karena si pelaku yang malah melarikan diri. Maka dari itu, Leo memaksa Frank untuk membunuh si pelaku dan jika tidak, maka Leo lah yang akan membocorkan rahasia masa lalu Frank kepada istrinya. I will tell little Shannon and her mommy all about you. Everything. Dengan paksaan itu, Frank mau tidak mau menyanggupi permintaan bos Leo ini. Di sisi lain, Lazarus yang sudah mengantongi data lengkap si pelaku dan langsung menyerahkannya sekaligus meminta Frank segera bergegas menjalankan tugasnya. Guy's name is Anderson. He and the wife got a place a few hours outside of town. Bastard turned himself in. Sheriff's due to pick him up tonight. Dari data yang ada, Frank berhasil mengusut jejak keberadaan si pelaku dengan cukup mudah, yang artinya 99% Frank akan mampu mengeksekusinya sebelum ia menyerahkan diri kepada kepolisian setempat. Namun tanpa diduga, setelah mengetahui posisi target sedang bersama keluarga kecilnya pun, seketika Frank teringat detik-detik saat pembantaian pada 10 tahun yang lalu saat ia masih bertugas. Bayangnya itulah yang kemudian membuat Frank terjebak dalam dilema sampai akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan si pelaku hingga tak lama kemudian pihak kepolisian pun datang untuk menangkapnya. Sayangnya yang barusan Frank lakukan terhadap si pelaku terpantau oleh salah satu anak buah si Lazarus dan beritanya pun sampai kepada bos Leo yang karena hal tersebut Lazarus dipaksa untuk turun tangan agar memburu keduanya. Sementara itu di tempat kediamannya, Cash dikejutkan dengan suara dering telepon yang diyakini itu adalah panggilan dari Frank. Namun karena khawatir terjadi apa-apa, lantas ia pun memeriksa keadaan di sekitarnya terlebih dahulu. Tetapi tiba-tiba karena merasa terancam, Cash kemudian berupaya untuk membela diri, sekalipun itu tak membuahkan hasil apapun kecuali hanya membuat Lazarus semakin marah, dan inilah yang terjadi. Selang beberapa saat, Frank pun kembali ke rumahnya dan mendapati Cash pingsan di depan pintu rumahnya dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Maka dibawalah ia ke rumah sakit terdekat. Sementara di saat yang sama, Lazarus tengah mempersiapkan si pelaku untuk dieksekusi mati saat itu juga. 1, 2. Kembali pada Frank di mana ia kedatangan rekan seperjuangannya bernama Timo, menyusul juga kabar penculikan Shannon oleh komplotan si Leo, dan dengan sukarela Timo siap membantu Frank untuk membereskan masalah ini. Di sisi lain, Cash merasa sangat terpukul. Selain karena khawatir akan keselamatan putrinya, dia juga merasa sangat kecewa oleh sikap Frank yang telah membohonginya selama ini. Maka demi menebus kesalahannya itu, Frank dibantu Timo dan berjanji akan segera membawa Shannon pulang dalam keadaan sehat walafiat. I promise you. I will get her back. Singkat cerita, mereka pun tiba di kediaman Leo yang saat itu terlihat sangat sepi. Beruntung masih terdapat satu pria yang bisa dijadikan sumber informasi kemana Leo membawa pergi Shannon putrinya itu. Belum juga informasi yang didapat, pria itu tiba-tiba menyerang Frank sehingga apa boleh buat, Timo harus menembaknya hingga dia tewas saat itu juga. Diketahui ternyata Leo sejauh ini masih belum bisa melupakan kematian putrinya, sehingga ia memutuskan untuk membawa Shannon ke kampung halamannya untuk disekap di sana. Juga diperlakukan seperti anaknya sendiri, namun sang istri tetap menyerahkan sikap Leo yang berlebihan tersebut.
Ella no debería de estar aquí, Leonard. No nos pertenece. She's mine. Sebagai mantan partnernya Leo, tentu Frank dengan mudah mengetahui persis di mana posisi keberadaannya putrinya saat ini, tepatnya di sebuah daerah di Meksiko yang Leo jadikan sebagai pabrik narkoba. Dengan persenjataan yang telah dipersiapkan, mereka pun berhasil menguasai area tersebut dengan melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Lazarus yang mendapat kabar pun sangat dibuat ketakutan dan langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk melakukan pengepungan, juga menargetkan Frank dan Timo untuk dibunuh saja, yang padahal kedua orang ini sudah berada di salah satu bar milik Leo di mana si Mohawk tipis sedang main kuda-kudaan di sana. Nice place. Dari si Mohawk inilah Frank kemudian mendapat informasi lebih detail tentang di mana Shannon berada. Sementara di luar bar terlihat Timo sedang menghabisi para kroco-kroco si Leo, termasuk si Mohawk pun akhirnya tewas di tangan Frank saat itu juga. Fuck you. Mengingat kondisi saat itu sudah semakin berbahaya untuk Leo, maka dengan segenap kemampuannya Lazarus berusaha melindunginya dengan mengerahkan serangan ke atas bukit, di mana Frank bersama Timo sudah siap dengan pegangan senjata jarak jauhnya dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Check it out! Check this out! Yeah? Come on, you wanna play, man? What? Now what? Hey, lads. Asik dengan tembak-tembakan itu, Lazarus dikejutkan oleh Frank yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang. Meski Frank mengawalinya dengan mengajak bicara baik-baik, namun Lazarus yang sudah terlanjur panik pun justru merespon sebaliknya. Alhasil Frank pun menghajar Lazarus dengan sebuah tembakan telak. I can't do that, Frank. Nasib naas juga dialami oleh Timo, di mana aksinya tadi ternyata tertembak di tubuhnya. Namun di tengah kondisi seperti ini, ia masih berusaha agar Frank segera menemui Shannon, karena jika tidak, maka dalam sekejap Leo akan membawanya kabur dari sana. I'm good. Just go. Look. Neither am I. Frank! Di balik aksi Leo ini, ternyata si istri memberikan nasihat kepada Leo bahwa Shannon adalah Shannon yang jelas-jelas bukan anaknya. Tetapi Leo tak sedikit pun menghiraukan itu dan tetap saja keras kepala bahwa itu anaknya. Di tengah ketegangan itulah Shannon menancapkan gigitannya yang membuat konsentrasi Leo hilang dalam seketika. Leonard, Nikki's gone. No, she's not. She's right here. Dengan begitu terbukalah kesempatan untuk Frank menghabisi si Leo, yakni dengan sebilah pisau yang berhasil melesahkannya tepat mengenai jantungnya dan tewas saat itu juga. Shannon, let's go home. Usai melewati lika-liku perjalanan cukup melelahkan, Frank pun akhirnya bisa menempatkan janji terhadap sang istri, yaitu membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat. Dan dari situ mereka pun berhasil rukun menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Oh, are you okay? Thank you. Oh, I love you so much. I love you guys. Di akhir cerita, Frank dan juga Timo dibawa ke komunitas curhat yang dikelola oleh Cash. Tampaknya Frank sekarang sudah bisa lepas dari bayangan di masa lalunya dan mencoba memulai kehidupannya yang baru. Hi. My name is Frank. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Film ini mengingatkan kita bahwa di balik kejahatan paling gelap sekalipun masih ada sisi kemanusiaan, karena seburuk apapun seorang ayah, ia akan selalu peduli, melindungi, dan berjuang terhadap anaknya apapun yang terjadi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hormatilah ayah, bukan hanya pacar kalian sendiri. Saya Gai pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.